Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Arum Putri Wicaksana dengan NPM 2478239 dengan kedua rekan saya yang nanti akan memperkenalkan diri masing-masing pada bagiannya. Nah, pada kesempatan ini kami akan membahas modul 1 dan 2 yang di mana modul 1 ini akan dijelaskan oleh saya, yaitu mengenai materi mengenai single area OSPF2 konsep dan single area OSPF2 configuration. Nah, eee, sebelum masuk ke materi utama, kita, akan terlebih dahulu memahami kegunaan OSPF melalui contoh sederhana yang bisa kita lihat dari contoh yang ada di dalam metacat ini ya. Nah, contohnya adalah seperti ketika kita bayangkan ketika kita sedang berkendara, kita akan berkendara atau menuju suatu tempat. Nah, tetapi kita ini terlambat untuk berangkat. Nah, kita pastinya akan membuka aplikasi peta dan kita akan, memilih rute mana nih yang, sekiranya akan menghemat waktu kita daripada rute biasanya. Nah, ada rute yang terlihat bagus, tetapi, mungkin mengalami kemacetan yang cukup tinggi karena hari menunjukkan sudah siang ya, karena kita, terlambat. Nah, ada juga, rute yang lebih pendek, tetapi jalannya tidak nyaman atau jalannya rusak atau banyak, jalan yang berkelok-kelok. Kemudian, ada rute lain, yang memiliki jalan yang lebih cepat sehingga kita, dapat tiba tepat waktu. Nah, belum dalam jaringan ini, paket data juga perlu menentukan jalur terbaik untuk mencapai tujuannya. Paket tidak perlu memilih jalur yang terlihat paling sederhana, tetapi justru memilih jalur yang paling efisien berdasarkan kondisi jaringannya. Nah, OSPF atau Open Shortest Path First merupakan protokol routing yang digunakan untuk mencari jalur terbaik dari sumber menuju tujuan. SPF akan menghitung jalur yang tersedia dan memilih rute dengan nilai terbaik agar paket dapat dikirim secara efektif. Jadi, kurang lebih SPF itu, apa ya, dia gunanya untuk, menghitung jalur dengan nilai yang paling, efektif, tuh. Oke, mungkin bisa lanjut. Nah, pada modul pertama ini, terdapat 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah SPF Feature and Characteristic, yaitu membahas fitur, karakteristik, serta komponen yang digunakan oleh SPF. Kemudian yang kedua adalah SPF paket, yaitu membahas jenis-jenis paket yang digunakan oleh router untuk menemukan, tetangga dan bertukar informasi routing. Oke, jadi nanti kita akan, bertukar informasi dengan, tetangga kita yang ada di sekelilingnya. Kemudian yang ketiga, OSPF operation, yaitu, membahas bagaimana router OSPF membentuk hubungan dengan router lain, yang menyinkronkan informasi jaringan dan menentukan jalur yang terbaik. Nah, jadi tujuan utama di modul ini adalah memahami bagaimana OSPF single area bekerja, baik itu pada jaringan point to point maupun pada jaringan broadcast multi access. Oke, boleh lanjut ke 1.1? Oke. Nah, OSPF merupakan protokol jenis link state. Nah, protokol ini dikembangkan sebagai alternatif dari protokol distant vector seperti RIP atau Routing Information Protocol. RIP menunjukkan jalur berdasarkan jumlah hop, atau jumlah router yang dilewati. Nah, cara tersebut masih dapat digunakan pada jaringan kecil. Namun, pada jaringan yang lebih besar, pengguna jumlah hop saja dapat menimbulkan masalah karena tidak, selalu menunjukkan kualitas jalur yang sebenarnya. Nah, berbeda dengan RIP, OSPF menggunakan nilai yang disebut cost, yaitu untuk menentukan jalur yang terbaik. Nah, jalur dengan cost yang lebih rendah nantinya akan lebih diprioritaskan. OSPF juga memiliki waktu konvergensi yang lebih cepat dan dapat digunakan pada jaringan yang lebih besar. Konvergensi adalah keadaan ketika seluruh router telah memiliki informasi jaringan yang sama dan mengetahui jalur yang harus digunakan. SPF juga memiliki waktu konvergensi yang lebih cepat dan dapat digunakan pada jaringan yang lebih besar. Konver Kemudian SPF,
menggunakan konsep area yang di mana administrator jaringan dapat membagi jaringan menjadi beberapa area agar pengelolaan routing menjadi lebih terstruktur. Oke, lanjut ke 1.1.2. Nah, bisa kita lihat pada tampilan ini terdapat tiga komponen utama SPF, yaitu Routing Protocol Message, Data Structure, dan Algorithm. Nah, yang pertama kita lihat Routing Protocol Message. Nah, router OSPF bertukar informasi menggunakan 5 jenis paket, yaitu Hello, Database Description, Link State Request, Link State Update, dan Link State Acknowledgement. Nah, paket-paket tersebut digunakan untuk menemukan router tetangga, membentuk hubungan antar router, serta bertukar informasi mengenai keadaan jaringan. Oke, jenis-jenis paket tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian OSPF paket. Nah, kemudian data structure. Oke, komponen kedua adalah struktur data structure atau struktur data. Nah, OSPF menggunakan pesan-pesan yang diterima untuk membentuk tiga database utama. Database pertama adalah agency database, yaitu yang menghasilkan neighbor table. Nah, tabel ini berisi daftar router tetangga yang telah membentuk komunikasi dua arah. Isi neighbor table pada setiap router dapat berbeda ya. Kemudian database yang kedua adalah Link State Database atau LSDB yang menghasilkan topology table. Tabel ini akan berisi informasi mengenai seluruh router dan jaringan dalam satu area. Nah, setelah proses sinkronisasi selesai, router-router dalam area yang sama seharusnya memiliki LSDB yang sama. Kemudian database yang tiga adalah forwarding database, yaitu yang menghasilkan routing table. Nah, routing table ini berisi jalur-jalur terbaik yang akan digunakan router untuk meneruskan paket menuju jaringan tujuan. Oke, ke yang algoritma. Komponen yang ketiga adalah algoritma atau algoritma, di mana OSPF menggunakan algoritma Shortest Path First atau SPF yang dikembangkan oleh Dijkstra. Nah, router menggunakan informasi di dalam link state database untuk menghitung jalur yang terbaik. Dalam proses ini, router menempatkan dirinya sebagai akar dari SPF tree. Setelah itu, router menghitung jumlah terpendek menuju setiap jaringan. Nantinya hasil perhitungan SFP ini kemudian akan digunakan untuk menentukan rute yang dimasukkan ke dalam routing table. Oke, boleh lanjut ke 113. Nah, pada bagian ini ditampilkan proses umum link state routing yang dilakukan oleh router OSPF. Terdapat 5 tahapan utama. Tahapan yang pertama adalah establish neighbor agency. Pada tahap ini, router saling menemukan dan membentuk hubungan dengan router tetangga menggunakan paket hello. Oke, tahap yang kedua, boleh digeser. Halo? Oke. Tahap kedua adalah exchange link state advertisement. Nah, yaitu di mana proses setelah hubungan terbentuk, router ini saling bertukar informasi mengenai jaringan yang terhubung secara langsung. Informasi tersebut disebut link state advertisement atau LSA. Oke, boleh digeser ke yang ketiga. Nah,
Oke, tahap yang ketiga adalah build the link state database. Semua LSA yang diterima akan disimpan di dalam link state database atau LSDB. Nah, database ini menggambarkan bentuk atau topologi jaringan dalam satu area. Kemudian tahap yang keempat, Kayak tahap yang keempat adalah execute the SPF algorithm, di mana router menggunakan LSDB untuk menjalankan algoritma SPF dan membentuk SPF tree. Oke, tahap yang kelima. Nah, tahap yang kelima atau terakhir ini adalah choose the best router. Dari hasil perhitungan tersebut, router memiliki jalur dengan cost paling rendah dan memasukkannya ke dalam routing table. Nah, pada contoh yang ditampilkan, R1 menerima informasi mengenai seluruh jaringan dan router yang terdapat di dalam area tersebut. Nah, kemudian R1 membentuk topology table, menjalankan algoritma SPF, dan menghitung jalur terbaik menuju setiap jaringan. Nah, jadi setiap router melakukan perhitungan dari sudut pandangnya sendiri. Karena itu, hasil routing table pada masing-masing router dapat berbeda, walaupun informasi topologinya sama. Oke, boleh lanjut ke 114, single area dan multi area SPF. Oke. Nah, berdasarkan jumlah area yang digunakan, SPF dapat diterapkan dalam bentuk single area maupun multi area. Nah, pada single area SPF, seluruh router berada dalam satu area yang sama. Dalam praktiknya, area yang direkomendasikan untuk single area SPF adalah area 0. Nah, single area SPF lebih sederhana nih untuk dikonfigurasi dan juga digunakan pada jaringan kecil hingga menengah, yang jumlah routernya itu belum terlalu banyak. Nah, sementara itu untuk multi area SPF, jaringan itu dibagi menjadi beberapa area, yaitu area-area tersebut nantinya harus terhubung dengan area utama yang disebut backbone area atau area 0. Nah, pembagian area dilakukan agar jaringan yang besar lebih mudah dikelola dan agar proses routingnya tidak terlalu membebani seluruh router. Oke, lanjut ke 115 multi area SPF. Nah, multi-area SPF digunakan ketika jaringan sudah cukup besar dan tidak efisien apabila seluruh router ditempatkan dalam satu area. Dengan membagi jaringan ke dalam beberapa area, informasi topologi dapat dibatasi pada area tertentu. Perubahan yang terjadi di suatu area ini tidak selalu menyebabkan seluruh router di area lain melakukan perhitungan ulang. Hal ini dapat memperkecil ukuran link state database, mengurangi jumlah perhitungan SPF, serta mengurangi penggunaan sumber daya router. Stop. Nah, routing yang berlangsung di dalam area disebut dengan intra-area routing, sedangkan routing yang terjadi dari satu area menuju area lain disebut inter-area routing. Nah, walau OSPF mendukung beberapa area, tetapi area 0 itu tetap menjadi bagian utama karena area-area lain harus terhubung melalui area tersebut. Namun, karena modul ini membahas single area SPF, seluruh proses yang dijelaskan hanya menggunakan satu area saja. Oke, lanjut ke 116. Oke, OSPF itu memiliki beberapa versi. OSPF v2 digunakan untuk jaringan IPv4, sedangkan OSPF v3 digunakan untuk jaringan IPv6. Nah, secara umum, OSPF v2 dan OSPF v3 memiliki prinsip kerja yang hampir sama. Keduanya merupakan protokol link state, menggunakan algoritma SPF, membentuk hubungan antar router, dan bertukar informasi mengenai keadaan jaringan. Jenis paket yang digunakan juga memiliki fungsi yang serupa. Perbedaan utamanya adalah terdapat pada jenis alamat jaringan yang digunakan serta cara konfigurasinya. Oke, boleh lanjut ke 1.2.2.
Oke. Nah, types of OSPF paket. OSPF ini menggunakan 5 jenis paket link state untuk membentuk dan menjaga komunikasi antar router. Oke, paket yang pertama adalah type 1, yaitu hello packet, di mana hello packet ini digunakan untuk menemukan router OSPF lain dan membentuk hubungan dengan router tetangga. Paket ini juga dikirim secara berkala untuk memastikan bahwa router tetangga masih aktif. Lalu ada paket kedua adalah type 2, yaitu database description atau DBD paket. Nah, paket DBD ini berisi maka informasi di dalam database-nya sudah sama atau masih terdapat informasi yang belum dimiliki. Nah, paket yang ketiga adalah type 3, yaitu link state request atau LSR paket. Paket LSR digunakan untuk meminta informasi link state tertentu yang belum dimiliki atau yang perlu diperbarui. Nah, paket yang keempat adalah type 4, yaitu link state update atau LSU paket. Nah, paket LSU ini digunakan untuk mengirimkan informasi link state yang diminta oleh router lain. Nah, satu paket LSU ini dapat membawa satu atau beberapa LSA. Paket yang kelima adalah type 5, yaitu link state acknowledgement atau LSACK paket. Nah, paket ini digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa informasi link state telah diterima. Kelima paket ini bekerja secara berurutan, mulai dari menemukan tetangga, membandingkan database, meminta informasi, mengirimkan pembaruan, sampai dengan memberikan konfirmasi penerimaan. Oke, lanjut ke 1.2.3, link state update. Nah, pada awal proses sinkronisasi, router akan saling bertukar paket DBD. Nah, paket DBD ini tidak berisi seluruh isi database secara lengkap. Paket ini hanya berisi ringkasan informasi yang ada di dalam link state database milik router pengirim. Nah, router penerima kemudian nanti akan membandingkan ringkasan tersebut dengan LSDB miliknya sendiri. Nah, apabila terdapat informasi yang belum dimiliki, maka router akan mengirimkan paket LSR untuk meminta informasi tersebut. Nah, router yang menerima LSR kemudian akan menjawab menggunakan paket LSU. Di dalam paket LSU terdapat LSA yang berisi informasi mengenai kondisi jaringan. Setelah LSU diterima, router penerima mengirimkan LSACK sebagai tanda bahwa informasi tersebut telah diterima dengan baik. Nah, perlu dibedakan ya antara LSU dan LSA. LSU adalah paket yang digunakan untuk membawa pembaruan, sedangkan LSA adalah informasi link state yang terdapat di dalam paket tersebut. Nah, pada tabel yang ditampilkan ini, terdapat beberapa jenis LSA, misalnya router LSA, network LSA, summary LSA, autonomous system external LSA, dan lainnya ya. Nah, masing-masingnya digunakan untuk menyampaikan jenis informasi yang berbeda. Kemudian masuk ke bagian 1.2.4. Oke, hello paket. Nah, hello paket ini adalah paket type 1 di dalam OSPF. Paket ini memiliki beberapa fungsi utama. Fungsi pertama adalah menemukan router OSPF lain dan membentuk hubungan dengan router tetangga. Nah, fungsi yang kedua adalah menyampaikan parameter yang harus sesuai agar dua router dapat menjadi neighbor. Beberapa parameter tersebut antara lain adalah area ID, network mask, hello interval, dan dit interval. Fungsi ketiga adalah membantu proses pemilihan designated router atau DR dan backup designated router atau BDR pada jaringan multi-akses seperti Ethernet. Nah, pada jaringan point-to-point, pemilihan DR dan BDR tidak diperlukan karena hanya terdapat dua perangkat pada satu link. Nah, agak ke atasan dikit, maaf. Enggak, gambarnya. Oke, pada gambar struktur hello paket ini, bagian awal merupakan header paket OSPF, yang dimana di dalamnya terdapat beberapa informasi seperti version, paket type, paket length,
router ID, area ID, checksum, dan authentication. Kemudian, pada bagian khusus Hello Packet terdapat network mask, hello interval, router priority, bit interval, alamat DR, alamat BDR, dan daftar network. Nah, router akan menggunakan informasi tersebut untuk menentukan apakah perangkat lain dapat membentuk hubungan OSPF dengannya atau tidak. Oke, sekarang lanjut ke bagian 1.3.2. Masuk ke bagian 1.3 OSPF operation. Oke, setelah agak ke atasan dikit, ke bawahan dikit. Nah, setelah memahami paket OSPF, selanjutnya kita akan membahas status yang dilalui router ketika membentuk hubungan dengan router tetangga atau router lainnya. Oke, lagi. Ke bawah lagi. Downstate. Oke, terdapat 7 status utama. Yang pertama adalah statusnya downstate, yang dimana pada keadaan ini, router belum menerima hello packet dari router tetangga. Nantinya router akan mulai mengirim hello packet dan kemudian berpindah menuju init state. Nah, status yang kedua adalah init state. Kondisi ini, eh, router sudah menerima hello packet dari router tetangga. Namun, router belum melihat router ID miliknya sendiri di dalam daftar network milik router pengirimnya. Artinya, komunikasi dua arah belum terbentuk. Nah, selanjutnya, status yang ketiga adalah two-way state. Pada tahap ini, komunikasi antara kedua router sudah berlangsung dua arah. Masing-masing router sudah melihat router ID miliknya masing-masing di dalam hello packet yang diterima. Oke, pada jaringan multi-akses, proses pemilihan DR dan BDR berlangsung pada tahap ini. Nah, lanjut, status yang berikutnya atau status yang keempat adalah external state, yang dimana pada tahap ini, kedua router itu sudah menentukan siapa yang akan lebih dulu mengirimkan paket DBD. Router juga menentukan nomor urut awal yang akan digunakan dalam pertukaran paket tersebut. Nah, status yang kelima adalah exchange state, yang dimana pada tahap ini router akan saling bertukar paket DBD untuk membandingkan ringkasan link state database mereka. Nah, status yang keenam adalah loading state, yang dimana apabila masih terdapat informasi yang belum lengkap, maka router akan menggunakan LSR dan LSU untuk memperoleh informasi tambahan. Nah, status yang terakhir atau yang ketujuh adalah full state. Pada kondisi ini, eee, ketika routernya dalam kondisi full, link state database kedua router sudah tersinkronisasi, yang artinya hubungan OSPF telah terbentuk secara penuh. Masuk ke bagian 1.3.3 Established Neighbor Agencies. Nah, pada tahap ini, diperlihatkan proses pembentukan hubungan antar router pada jaringan internet. Ke bawah dikit. Nggak bener, kayak tadi, Kak. No. Lagi, lagi. Liatin gambarnya. Oke. Nah, ketika SPF diaktifkan pada sebuah interface, router mulai mengirim paket hello menuju alamat multicast 2.224.0.0.5. Nah, pada gambar pertama, R1 mulai dari downstate dan mengirimkan hello packet kepada R2. Setelah R2 menerima hello packet tersebut, R2 menambahkan router ID R1 ke dalam neighbor list miliknya. Kemudian, R2 mengirimkan kembali hello packet kepada R1. Di dalam paket tersebut, terdapat router ID R1 sebagai salah satu tetangganya. Nah, ketika R1 menerima paket dan melihat router ID miliknya sendiri di dalam neighbor list 2, hubungan keduanya berubah menjadi two-way state. Nah, tindakan setelah two-way state bergantung pada jenis jaringannya. Jika kedua router terhubung melalui jaringan point to point, proses dapat berlangsung menuju ke status external state. Namun, jika keduanya terhubung melalui jaringan Ethernet atau multi-access, router terlebih dahulu akan melakukan pemilihan DR dan BDR.
Pada contoh yang ditampilkan ini, R1 dan R2 memiliki priority yang sama, yaitu 1. Karena itu pemilihannya dilakukan berdasarkan router ID. Nah, R2 juga memiliki router ID yang lebih tinggi sehingga terpilih sebagai DR. Sementara itu, untuk R1 memiliki router ID tertinggi kedua sehingga dipilih menjadi BDR. Oke, boleh lanjut ke 1.3.4. Oke, synchronizing OSPF database. Setelah mencapai two-way state, router mulai menyinkronkan link state ke database. Proses ini terdiri dari tiga tahapan utama. Yang pertama adalah decide first router, yang dimana pada tahap start state, router dengan router ID yang lebih tinggi akan memulai pengiriman paket DBD. Nah, pada contoh yang ditampilkan, router 2 memiliki router ID yang lebih tinggi, sehingga router 2 mengirimkan DBD lebih dahulu kepada R1. Tahapan kedua yaitu exchange DBDS. Oke, pada pada exchange state, R1 dan R2 saling bertukar paket DBD. Setiap paket berisi ringkasan informasi yang terdapat di dalam LSDB masing-masing router. Nah, setelah menerima informasi, router dapat mengirimkan LSA CK sebagai tanda bahwa paket telah diterima. Tahap yang ketiga adalah send and LSR. Nah, apabila R1 menemukan bahwa terdapat informasi yang belum dimiliki, R1 akan berpindah ke loading state dan mengirimkan LSR. Nah, pada contoh di gambar, R1 meminta informasi mengenai jaringan pada alamat 172.16.6.0. Kemudian R2 membalas menggunakan LSU yang membawa informasi lengkap mengenai jaringan tersebut. Setelah menerima LSU, R1 akan mengirimkan LSACK. Nah, apabila seluruh informasi telah lengkap, kedua router akan mencapai full state dan database-nya telah tersinkronisasi. Oke, masuk ke bagian 1.3.5, yaitu the need for a DR. Nah, pada jaringan multi-akses, beberapa router dapat terhubung melalui satu jaringan Ethernet yang sama. Tanpa mekanisme khusus, setiap router harus membentuk agensi dengan seluruh router lainnya. Hal ini menyebabkan jumlah hubungan meningkat dengan cepat ketika jumlah router bertambah. Nah, jumlah agensi dapat dihitung dengan menggunakan rumus N dikalikan N dikurangi 1, kemudian dibagi 2. Nah, sebagai contoh, jika terdapat 5 router, jumlah agensi yang terbentuk adalah 10. Jika jumlah router meningkat menjadi 20, jumlah agensi dapat mencapai 190. Kondisi ini menimbulkan dua masalah. Masalah yang pertama adalah terlalu banyak agensi yang harus dibentuk dan dipelihara. Masalah yang kedua adalah terjadinya LSA flooding yang berlebihan. Setiap router dapat mengirimkan dan meneruskan LSA kepada banyak router lain, sehingga lalu lintas jaringan menjadi tidak efisien. Untuk mengatasi masalah tersebut, OSPF menggunakan designated router atau DR dan BDR. Oke, lanjut ke 1.3.6. Pada bagian ini, diperhatikan perbandingan proses LSA flooding tanpa DR dan dengan DR. Nah, contohnya tanpa DR, ketika satu router memiliki informasi baru, router tersebut akan mengirimkan LSA kepada seluruh router tetangganya. Nah, router-router yang menerima LSA juga dapat meneruskan kembali. Apabila jumlah router banyak, proses tersebut akan menghasilkan banyak pertukaran informasi dan dapat membuat lalu lintas jaringan menjadi lebih padat. Dengan adanya DR, pertukaran LSA menjadi lebih teratur. Nah, router-router dalam jaringan multi-akses mengirimkan informasi link state kepada DR. Setelah itu, DR bertugas mendistribusikan informasi tersebut kepada router-router lainnya. BDR menerima informasi yang sama sebagai cadangan. Jika DR mengalami kegagalan, BDR dapat mengambil alih perannya.
Perlu diperhatikan bahwa fungsi DR hanya untuk membantu proses pembentukan agensi dan distribusi LSA. DR tidak selalu menjadi jalur yang dilewati oleh semua paket data. Tapi saat meneruskan paket, router tetap menggunakan next hop terbaik yang terdapat di dalam routing table. Oke, dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa SPF merupakan protokol link-state yang menggunakan paket-paket khusus untuk menemukan tetangga, bertukar informasi, membentuk link-state database, menjalankan algoritma SPF, dan menentukan jalur terbaik. Nah, kita juga telah membahas proses pembentukan agensi, sinkronisasi database, serta fungsi DR dan BDR pada jaringan multi-akses. Nah, setelah memahami konsep dan cara kerja SPF, pembahasan berikutnya akan masuk ke tahap konfigurasi single area OSPF2, mulai dari OSPF router ID sampai dengan konfigurasi jaringan point to point. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Tiwi. Oke, dipersilahkan. Sudah. Baik, nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 2478241. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian modul 2 ya. Jadi, why should I take this module? Jadi kalau modul 1 ini menjelaskan apa itu OSPF dan bagaimana konsep kerjanya, maka modul 2 ini menjelaskan bagaimana OSPF ini dikonfigurasi pada router. Nah, di sini kita mulai melihat perintah-perintah Cisco, iOS, dan memahami fungsinya. Lalu untuk bagian 2.0.1, what will I learn this to do in this module? Jadi tujuan modul ini tuh adalah mengimplementasikan single area OSPF v2 pada point-to-point network, broadcast multicast network. Selain itu, model ini juga mengajarkan modifikasi COS, lalu modifikasi timer, penyebaran default route, dan cara verifikasi konfigurasinya. Baik, lanjut ke 2.1. Nah, di sini topologi referensi ini terdiri dari router 1, router 2, dan router 3, lalu koneksi menuju internet. Nah, semua router ini berada di area 0, yaitu backbone area. Nah, topologi ini dipakai sebagai dasar konfigurasi di seluruh modul 2. Baik, untuk 2.1 router configuration mode for OSPF. Nah, untuk mulai mengaktifkan OSPF, router ini harus masuk ke mode konfigurasi OSPF dengan perintah router OSPF process min ID. Contohnya router OSPF 10. Nah, perintah ini untuk apa? Jadi, perintah ini digunakan untuk membuat dan masuk ke proses routing OSPF pada router. Nah, di mode mana dijalankan? Nah, perintah ini dijalankan dari global configuration mode. Lalu efeknya itu apa? Jadi router ini masuk ke prompt router config min router. Nah, yang artinya setelah itu kita ini bisa memasukkan perintah-perintah khusus OSPF seperti router min ID, network, passive interface, lalu default information originate, lalu autocast, reference bandwidth. Nah, apa itu proses min ID? Jadi proses min ID adalah angka yang hanya berlaku lokal pada router tersebut. Nah, jadi angka ini tuh tidak harus sama antar router untuk membentuk agensi. Namun biasanya disamakan agar lebih rapi dan mudah untuk diingat. Baik, selanjutnya di sini bagian 2.1.3 yaitu router IDS. Nah, router ID ini adalah identitas unik router dalam domain OSPF. Nah, router ID ini untuk apa? Jadi ini tuh untuk membedakan satu router dengan router lain. Nah, dipakai saat sinkronisasi database, lalu dipakai dalam pemilihan DR dan BDR. Nah, tanpa ID, OSPF ini tidak bisa berjalan dengan benar. Lalu selanjutnya, nah ini untuk 2.1.4 yaitu router ID order of free
precedence. Nah, urutan penentuan router ID ini yaitu yang pertama manual dengan router min ID, lalu yang kedua loopback IP tertinggi, lalu yang ketiga itu IP aktif tertinggi dari interface fisik. Nah, ini tuh penting karena kadang router ini memilih router ID ini secara otomatis, tetapi administrator ini lebih suka menetapkannya secara jelas. Baik, untuk bagian 2.1.5 yaitu configure a loopback interface as the router ID. Contoh, interface loopback 1, IP address-nya 1.1.1.1, lalu 255.255.255.255. Nah, perintah ini tuh untuk apa? Jadi perintah ini tuh digunakan untuk membuat loopback interface, yaitu interface virtual yang stabil. Nah, kenapa loopback ini dipakai? Karena loopback ini tidak mudah down seperti interface fisik, sehingga cocok dijadikan sumber router ID. Verifikasi bisa dicek dengan show IP protocols, lalu include router ID. Oke, selanjutnya explicitly expli- explicitly configure router ID. Contoh nih, router OSPF 0, router min ID 1.1.1.1. Nah, perintah ini untuk apa? Digunakan untuk menetapkan router ID ini secara manual. Nah, kenapa ini penting? Karena dengan manual kita tuh tidak bergantung pada loopback atau interface fisik. Nah, identitas router ini jadi konsisten dan mudah dikenali. Di mode mana untuk dijalankan? Dijalankannya itu yaitu di router configuration mode OSPF. Nah, lanjut di sini ada bagian modify router ID. Nah, kalau router ID ini sudah terlanjur dipilih, perubahan ini tidak langsung aktif. Kita tuh perlu menggunakan clear IP OSPF process. Nah, perintah ini digunakan untuk apa? Jadi, perintah ini itu digunakan untuk mereset proses OSPF, sehingga router ini bisa baca ulang konfigurasi dan memakai router ID baru. Efeknya apa? Jadi efeknya yaitu, adjacency adjacency ad ad adjne sorry, adjacency OSPF ini akan putus sebentar lalu dibangun ulang. Selanjutnya di sini ada bagian, syntax cracker, configure router 2 dan router 3, router IDS. Nah, bagian ini latihan menetapkan router ID pada router 2 dan router 3 agar konsisten. Oke, selanjutnya untuk bagian 2.2.1. Nah, di sini jelaskan sintaks dasarnya yaitu network network min address, wildcard, min max, area area min ID. Nah, perintah ini tuh untuk apa? Jadi, perintah ini digunakan untuk memberitahu router yaitu interface mana yang harus ikut OSPF dan interface itu berada di area berapa. Nah, di mode mana? Di mode configuration mode OSPF. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi router ini akan mencocokkan alamat IP address dengan network dan wildcard max yang kita tulis. Nah, kalau cocok interface ini interface itu tuh ikut proses OSPF tersebut. Selanjutnya di bagian 2.2.2, the wildcard max. Jadi wildcard max ini adalah kebalikan subnet max-nya. Contoh /24 itu yaitu 0.0.0.255 atau /30 yaitu 0.0.0.3. Nah, wildcard max itu untuk apa? Jadi digunakan untuk perintah network untuk menentukan seberapa spesifik pencocokan interface-nya. Jadi tanpa wildcard max yang benar, network command ini tidak bisa salah mengaktifkan atau tidak mengaktifkan OSPF pada interface yang diinginkan. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya yaitu
bagian 2.3 ini cuma untuk contoh ini dulu ya, contoh. Termasuk ke network tersebut. Penjelasan network 10.10.10.0.0.0.255 area 0 itu mengiklankan LAN 10.10.1.0/24 ke area 0. Lalu untuk bagian ini tuh, nih bagian ini mengiklankan OSPF pada link /30 pertama, lalu yang di bawahnya ini yaitu mengaktifkan OSPF pada link /30 berikutnya. Nah, efeknya itu apa? Jadi interface yang cocok ini akan mengirimkan hello paket, lalu membentuk adjacency, lalu bertukar informasi routing dan mengiklankan router ke OSPF. Nah, ini untuk bagian 255 ini cuma untuk latihan aja ya. Sini terus show me. Nah, ini untuk melihat. Oke, ini sudah. Jadi ini tuh latihan untuk menerapkan network comment pada router 2 dan router 3-nya. Baik, selanjutnya 2.2.6. Nah, jadi sintaks IP OSPF proses min ID area min ID ini contoh interface gigabyte 0/0/0 IP OSPF area 0. Nah, perintah ini tuh untuk apa? Jadi perintah ini digunakan untuk mengaktifkan OSPF langsung pada interface tertentu. Bedanya dengan network command yaitu network ini dipasang di mode OSPF router, lalu IP OSPF ini dipasang langsung di interface. Jadi kelebihannya itu apa? Kelebihannya itu lebih spesifik dan tidak perlu menghitung wildcard max-nya. Nah, ini tuh di mode mana? Jadi ini tuh di mode interface configuration mode. Jadi kalau ingin lebih jelas dan langsung menempel ke interface, banyak administrator menyukai mode IP OSPF ini. Nah, ini untuk melihat lagi ya hasilnya. Nah, ini hasilnya. Jadi bagian ini tuh latihan menggunakan IP OSPF pada interface di router 2 dan router 3. Oke, lanjut aja ke 2.2.8. Nah, di sini untuk bagian passive interface itu untuk apa? Jadi digunakan untuk mencegah interface mengirim hello dan update OSPF, tetapi network pada interface itu tetap diiklankan. Nah, ini digunakan saat interface ini mengarah ke LAN pengguna, bukan ke router OSPF lain. Kenapa ini tuh perlu? Karena kalau tidak dibuat pasif, bandwidth ini terpakai untuk pesan yang tidak perlu. Nah, perangkat di LAN ini harus menerima lalu mengabaikan pesan. Nah, keamanan bisa menurun seperti itu. Selanjutnya ke 2.2.9 yaitu configure passive interface. Contoh seperti berikut ini. Router OSPF 10, lalu passive interface loopback 0. Nah, perintah ini tuh digunakan untuk apa? Jadi, ini tuh untuk membuat loopback 0 ini tidak mengirim hello atau update OSPF. Nah, efeknya apa? Jadi, networknya ini masih diiklankan, tetapi interface itu tidak dipakai untuk membangun adjacency-nya. Selanjutnya untuk bagian 2.10, nah ini hasil latihan untuk membuat interface tertentu menjadi pasif ya. Nah itu.
Selanjutnya di sini ke 2.2.11 yaitu OSP Point-to-Point Networks. Jadi secara default, interface Ethernet ini dianggap broadcast network yang network. Jadi akibatnya OSPF ini melakukan pemilihan DR atau BDR. Nah, padahal kalau hanya ada 2 router ini tuh tidak perlu. Contoh perintah interface gigabyte 0/0/0 IP OSPF network point to point. Perintah ini untuk apa? Jadi ini tuh untuk mengubah tipe network OSPF pada interface menjadi point-to-point. Kenapa dilakukan? Ini agar tidak perlu DR atau BDR. Lalu operasi OSPF ini lebih sederhana, lalu lebih sesuai untuk link antar dua router. Selanjutnya 2.12 yaitu loopback and point-to-point network. Nah, secara default, loopback ini diiklankan sebagai /32. Kalau ingin loopback ini mewakili network LAN penuh, bisa digunakan interface loopback 0 IP OSPF network point to point. Nah, perintah ini digunakan untuk apa? Jadi ini tuh untuk mengubah cara OSPF mengiklankan loopback dari host route /32 menjadi subnet sebenarnya. Kenapa ini penting? Karena kalau loopback ini dipakai untuk simulasi LAN, kita ingin router lain itu melihat seluruh subnet, bukan hanya satu host saja. Baik, selanjutnya yaitu 2.1.3.1. Ini hanya penjelasannya saja ya. Another type. Oke, lanjut ke 3.2.1. Nah, ini kita bisa lihat dulu ya gambarnya. Nah, ini. Jadi pada jaringan multi akses, OSPF ini memilih DR, BDR, atau Drother. DR ini untuk apa? Jadi DR ini untuk menjadi pusat pengumpulan dan distribusi LSA-nya. Lalu BDR ini untuk apa? Jadi BDR ini untuk cadangan jika DR itu gagal. Lalu Drother itu untuk apa? Jadi router biasa yang bukan DR dan bukan BDR. Jadi pembagian peran ini dibuat supaya pertukaran informasi routing ini lebih efisien. Lalu untuk 2.3, oke, sepertinya ini agak ini ya. Ini. Lalu selanjutnya untuk 2.3.3 yaitu SPF Multi Access Reference Topology. Nah, pada topologi contoh ini, router 3 menjadi DR, router 2 menjadi BDR, router 1 menjadi Drother. Nah, karena semua priority ini sama, penentunya adalah router ID yang tertinggi. Lalu selanjutnya yaitu bagian ini. Bagian verify OSPF router roles. Jadi perintah show IP OSPF ini tertera perintah show IP OSPF interface. Nah, perintah ini untuk apa? Jadi ini tuh untuk melihat state interface, lalu network type, lalu siapa DR, siapa BDR, dan jumlah neighbor. Nah, perintah ini tuh penting supaya saat kita ingin memastikan peran router di jaringan multicast-nya. Lalu untuk penjelasan 2.3.5 yaitu verify DR/BDR adjacencies yaitu perintah show ini. Kita lihat dulu. Oke. Untuk perintah show IP OSPF neighbor, jadi perintah ini untuk apa? Jadi ini tuh untuk melihat tabel neighbor OSPF dan state adjacency. Nah, apa yang dicek? Jadi apakah router OSPF ini muncul? Apakah state-nya full? Apakah routernya melihat DR atau BDR dengan benar? Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya.
Perkenalkan, saya Siva Amalia dengan NPM 247820064. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari Dini Pratiwi 2.3.6, Default DR atau BDR Election Process. Pada jaringan broadcast multicast seperti Ethernet, OSPF akan memilih desain router atau DR dan backup desain router atau BDR agar pertukaran informasi routing menjadi lebih efisien. Proses pemilihannya dilakukan berdasarkan yang pertama interface priority. Jadi router dengan nilai priority tertinggi akan dipilih menjadi DR. Dan priority dapat diatur dari 0 sampai 255. Kemudian nilai defaultnya 1. Untuk urutan yang kedua, router ID. Jika semua router memiliki priority yang sama, maka router dengan router ID tertinggi akan menjadi DR. Router ID tertinggi berikutnya akan menjadi BDR. Apabila sebuah interface memiliki priority 0, router tersebut tidak akan pernah terpilih menjadi DR maupun BDR, tetapi tetap dapat menjadi neighbor OSPF. Jadi jika administrator ingin menentukan router mana yang menjadi DR atau BDR, cara yang paling efektif adalah mengubah nilai interface priority. Selanjutnya di 2.3.7, di 2.3.7 DR failure and recovery. Jika DR mengalami kegagalan atau mati, maka proses pemulihan OSPF berlangsung sebagai yang pertama, BDR secara otomatis dipromosikan menjadi DR. Yang kedua, setelah itu OSPF akan melakukan pemilihan BDR yang baru dari router yang tersisa. Jadi halnya yang perlu dipahami adalah OSPF bersifat non-preemptive, yang artinya jika kemudian ada router baru yang masuk dengan router ID atau priority yang lebih tinggi, router tersebut tidak langsung mengambil alih posisi DR. Posisi DR hanya berubah jika DR yang sedang aktif gagal. Di sini ada selanjutnya di 2.3.8, the IP OSPF priority command. Untuk mengatur peluang sebuah router menjadi DR atau BDR menggunakan perintah IP OSPF priority value. Nah, perintah itu dijalankan pada interface konfigurasi mode, karena priority berlaku untuk setiap interface, bukan untuk seluruh router. Jadi dengan mengubah nilai priority, administrator dapat mengendalikan hasil pemilihan DR atau BDR sesuai kebutuhan jaringan. Selanjutnya di 2.3.9, di sini ada contoh konfigurasinya, interface gigabit Ethernet 0/0/0 dan IP OSPF priority 255. Nah, nilai 255 ini merupakan nilai priority tertinggi, sehingga interface tersebut memiliki peluang terbesar menjadi DR. Kemudian contoh yang lainnya IP OSPF priority 0, yang artinya interface tersebut tidak boleh menjadi DR ataupun DR. Setelah mengubah priority, biasanya menjalankan perintah clear IP OSPF proses. Nah, perintah ini digunakan agar proses OSPF dimulai ulang sehingga dilakukan pemilihan DR dan BDR yang baru berdasarkan konfigurasi terbaru. Selanjutnya di 2.3.10, bagian ini merupakan latihan konfigurasi untuk memastikan administrator mampu mengatur nilai priority sehingga router yang diinginkan menjadi DR, BDR, atau router sesuai dengan skenario-nya. Selanjutnya di 2.4, modify single area OSPF versi 2. Di 2.41, Cisco OSPF cost metric. OSPF menggunakan cost sebagai nilai matriks untuk menentukan jalur terbaik. Jadi rumusnya cost reference bandwidth per interface bandwidth.
Jadi semakin kecil nilai cost, semakin besar kemungkinan jalur tersebut dipilih oleh OSPF. Sebaliknya, semakin besar nilai cost, semakin kecil peluang jalur tersebut digunakan. Jadi dengan demikian OSPF selalu memilih jalur dengan total cost paling rendah. Kemudian 2.4.2 adjust the reference bandwidth. Di sini ada perintah auto cost reference bandwidth MBPS. Nah, perintah ini mengubah reference bandwidth yang digunakan OSPF saat menghitung cost. Di sini contohnya auto cost reference bandwidth 10.000. Dengan konfigurasi ini, OSPF dapat membedakan link berkecepatan tinggi seperti gigabit Ethernet dan 10 gigabit Ethernet dengan lebih akurat. Selanjutnya 2.4.3. Di 2.4.3 ini OSPF accumulate cost. OSPF tidak hanya melihat cost atau satu interface saja. Router akan menjumlahkan seluruh cost sepanjang jalur menuju tujuan. Di sini ada contoh, link pertama memiliki cost 10, link terakhir menuju jaringan tujuan memiliki cost 1. Maka total matriks jalurnya adalah 11. Jalur dengan total cost paling kecil akan dimasukkan ke routing table sebagai jalur terbaik. Selanjutnya di 2.4.4, manually set OSPF cost value. Jika administrator ingin menentukan sendiri nilai cost, menggunakan di sini ada perintah IP OSPF cost value. Nah, yang artinya cost interface tersebut diubah menjadi 30 sehingga jalur tersebut menjadi lebih mahal dan kemungkinan dipilih menjadi lebih kecil. Pengaturan cost secara manual biasanya digunakan untuk yang pertama menentukan jalur utama, yang kedua membuat jalur cadangan, yang ketiga menghindari load balancing, atau menerapkan kebijakan routing tertentu. Selanjutnya di 2.4.5, pada bagian ini menunjukkan bahwa ketika jalur utama gagal, OSPF secara otomatis memilih jalur cadangan yang memiliki cost paling kecil. Jadi ini membuktikan bahwa perubahan cost benar-benar mempengaruhi pemilihan rute oleh OSPF. Selanjutnya di 2.4.6, di sini hanya latihan yang digunakan untuk memastikan konfigurasi perubahan cost pada router 2 dan router 3 yang telah dilakukan dengan benar sehingga jalur yang dipilih sesuai rancangan jaringan. Selanjutnya 2.4.7 Hello Packet Intervals. Secara default, hello interval sama dengan 10 detik, dead interval 40 detik. Hello interval ini menentukan beberapa sering router mengirim hello paket. Dead interval menentukan berapa lama router menunggu sebelum menyatakan network down apabila hello paket tidak diterima lagi. Selanjutnya 2.4.8. Di sini menggunakan perintah show IP OSPF interface G0/0/0 dan show IP OSPF neckboard. Nah, perintah tersebut digunakan untuk melihat nilai hello timer, nilai dead timer, serta waktu hitung mundur atau dead time pada tabel neckboard. Kemudian 2.4.9 di sini ada contoh konfigurasi IP OSPF hello interval 5 dan IP OSPF dead interval 20. Jadi dengan konfigurasi itu hello paket dikirim setiap 5 detik dan neckboard dianggap gagal setelah 20 detik jika tidak menerima hello. Jadi kedua router yang saling bertetangga harus memiliki nilai timer yang sama. Jika berbeda, urgensinya OSPF akan terputus karena parameter hello tidak cocok.
Yang selanjutnya 2.4.10. Nah, bagian ini merupakan latihan untuk mengubah hello dan dit interval pada router 3 hingga agensinya OSPF kembali mencapai status full. Selanjutnya 2.5 default route propagation di 2.51. Di sini agar router lain dapat mengakses internet, router tepi harus memiliki default static route, kemudian menyebarkan ke OSPF. Di sini contohnya IP route 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 loopback 1. Nah, perintah itu membuat default route. Kemudian menggunakan default information originate. Perintah ini membuat router OSPF mengiklankan default router tersebut kepada seluruh router dalam area OSPF sehingga router lain mengetahui jalur menuju internet. Selanjutnya 2.5.2. Perintah yang digunakan show IP route. Sini verifikasi dilakukan untuk memastikan yang pertama router tidak memiliki default static route, router tidak menerima default route dari OSPF. Nah, pada router lain, default route biasanya muncul dengan kode 0 bintang E2. Artinya, untuk O itu berasal dari OSPF, dan bintang itu kandidat default route. E2 yaitu eksternal type 2. Jadi jika kode tersebut muncul berarti penyebaran default route-nya berhasil. Kemudian di 2.6 verify single area OSPF v 2. Nah, di sini ada perintah show IP OSPF network digunakan untuk memastikan hubungan antar router OSPF telah terbentuk. Informasi yang diperiksa meliputi yang pertama network ID, yang kedua priority, yang ketiga state, yang keempat date time, yang kelima address, dan yang terakhir interface. Jika status sudah full, berarti agensinya berhasil terbentuk dengan baik. Selanjutnya di 2.6.2. Di sini ada perintah show IP protocol. Perintah ini menampilkan informasi umum mengenai konfigurasi OSPF seperti proses ID, router ID, interface yang menjalankan OSPF, sumber updating routing, dan administrative distance. Informasinya berguna untuk memastikan konfigurasi OSPF sudah sesuai. Selanjutnya 2.6.3. Di sini ada perintah show IP OSPF. Perintah ini menampilkan informasi detail mengenai proses OSPF, yaitu router ID, jumlah area, reference bandwidth, waktu terakhir algoritma SPF dijalankan, jumlah eksekusi SPF. Data tersebut membantu memastikan proses OSPF berjalan normal. Kemudian 2.6.4. Nah, di sini ada perintah show IP OSPF interface gigabit Ethernet 0/0/0 dan show IP OSPF interface brief. Nah, perintah itu digunakan untuk memeriksa host interface, jenis network OSPF, hello dan date timer, jumlah network, dan ringkasan seluruh interface yang menjalankan OSPF. Selanjutnya di 2.6.5. Nah, bagian ini merupakan latihan verifikasi akhir. Tujuannya memastikan seluruh konfigurasi single area OSPF v2 pada router, khususnya router 2 dan router 3, telah berjalan sesuai dengan desain jaringan. Pada tahap ini, biasanya diperiksa kembali apakah semua network berasa pada status full, apakah router ID sudah benar, apakah DR dan BDR sesuai konfigurasi, apakah host dan timer sudah sesuai, apakah default router berhasil dipropagasikan, dan apakah seluruh perintah verifikasi menunjukkan hasil yang normal. Jika semua pemeriksaan berhasil, berarti implementasi single area OSPF v2 telah selesai dan berfungsi dengan baik.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa modul 1 memberikan dasar pemahaman konsep OSPF, mulai dari pengertian, cara kerja paket-paket OSPF, state agency, sampai peran DR dan IDR. Sedangkan di modul 2 berfokus pada implementasi modul ini. Jadi, bahwa setiap perintah konfigurasi OSPF memiliki tujuan tertentu. Ada perintah untuk mengaktifkan proses OSPF, menentukan router ID, memasukkan interface ke area OSPF, mengatur network type, membuat interface pasif, mengontrol pemilihan DR atau BDR, mengubah host, mengubah timer, menyebarkan default route, dan memverifikasi semua hasil konfigurasi. Jadi kalau modul 1 menjawab pertanyaan OSPF itu apa dan bagaimana cara kerjanya, maka di modul 2 ini menjawab pertanyaan bagaimana OSPF dikonfigurasi dan dimodifikasi dan dicek di router Cisco. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.